Kalau dilihat awalnya surat Fatir menjelaskan bahwa itu adalah surat yang menerangkan Allah sebagai sang pencipta yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ditutup ayat ini, kalau Allah menghendaki semuanya bisa tidak ada. Padahal tadinya adanya Allah yang mengadakan dengan keinginan dan kudrat iradah, kuasa dan kehendaknya sendiri. Kan namanya Fatir beda dengan Khalik. Dari awal kalau masih ingat saya katakan Allah disebut Khalik, tapi kadang disebut Fatir. Nah, penyebutan Allah sebagai Fatir itu lebih dalam daripada Allah sebagai Khalik. Pencipta itu secara umum, manusia bisa juga mencipta, ya, menciptakan sesuatu, katakanlah bikin bangku, bikin rumah, bikin benda-benda, manusia bisa lakukan. Itu bisa juga dikatakan mencipta. Tapi kalau Fatir nggak bisa dilakukan oleh manusia. Karena Fatir membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia bikin, kayak gambar melukis pun, katakanlah dia melukis gunung. Gunungnya udah ada, dia melukis gunung. Dia melukis wajah orangnya udah ada, dia lukis. Dia membuat apa? Udah ada contohnya, udah ada gambar. Tapi kalau Allah disebut Fatir, itu menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kita manusia, prototipe manusianya belum ada. Gambar manusia belum ada, gambar langit belum ada, gambar bumi belum ada. Itulah disebut dia Fatir. Dari tidak ada sama sekali, nggak ada wujudnya, nggak ada gambarnya, nggak ada baunya, nggak ada bayangnya, sampai ada. Itulah Fatir. Hanya penutup ayat ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu kalau berkehendak melenyapkan semua itu dengan mudah bisa dia lakukan. Tapi Allah sayang dengan kita hamba-hambanya. Kalau orang berbuat kesalahan dan dosa pun masih diberi kesempatan hidup. Kayak Abu Lahab itu juga diberi kesempatan sebetulnya. Ya masih hidup, tapi dia ikut perang Badar dan wafat dalam perang Badar. Dari sebelum perang Badar itu, dari dia Nabi diusir, itu masih ada waktu. Kan Nabi sempat hampir 13 tahun di Mekah. Kemudian Nabi di Madinah pun sesudah Nabi hijrah itu masih 2 tahun dulu. Perang Badar dulu tahun ketiga. Ada yang bilang tahun kedua akhir atau tahun ketiga awal terjadinya. Karena di bulan Ramadan itu terjadinya perang Badar. Nah itu sudah jelas Nabi udah hijrah. Mestinya ada kesempatan untuk berubah. Tapi tidak berubah. Belajar. Sudah dikasih kesempatan Allah orang Quraisy. Jadi dari sejak awalnya, sejak Nabi udah jauh, katakanlah kan Nabi udah nggak ada. Mestinya mereka ada kesadaran. Nabi udah nggak ada. Oh, ternyata dia benar juga itu. Ternyata kok jadi banyak pengikutnya. Kok jadi ini? Nggak berpikir itu dia. Gara-gara orang kafir Quraisy tadi itu keingkarannya disebabkan tadi karena merasa yang jadi nabi itu adalah orang kecil, bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan orang-orang berpunya, dari kalangan orang-orang yang besar yang punya pengaruh di kalangan. Kalau yang jadi nabi itu mungkin Abu Sufyan, jadi nabi itu adalah Abu Lahab, mungkin yang lainnya beriman. Tapi tentu Allah nggak menghendaki itu. Justru Allah menghendaki sosok nabi supaya kita jadi contoh buat kita. Itulah pilihan Allah yang tidak memilih orang karena melihat hartanya, melihat pengaruhnya, melihat kekuasaannya, melihat besarnya orang. Tapi Allah pilih karena hatinya orang itu dianggap yang terbaik dan bisa menjadi sosok yang menjadi contoh. Dan memang Nabi sejak zaman beliau masih muda udah kelihatan itu bagusnya. Beliau itu kalau ada hiburan-hiburan malam, ya kita di sini ada dangdutan, ada apa kayak gitulah istilahnya, itu dijadikan oleh Allah dia tertidur. Temennya mau ngajakin, begitu mau ngajakin, ayo mama pergi, begitu mau, ya tidur, udahlah tinggalin. Nabi tinggalin karena Nabi tidur. Selalu begitu. Oh, Nabi bilang, ayo pergi, ya. Dia sempat bilang, ayo pergi, jadi mau pergi, Nabinya tidur, nggak jadi. Selalu terhindar. Diajak minum, diajak berbuat maksiat pun masih muda kan belum ada agama Nabi itu, berarti belum ada agama Islam ini turun. Agama orang tua ada, cuma kan pengaruhnya masih sudah mulai redup. Nah itu ternyata tidak memberikan, tidak menyebabkan beliau itu jadi berbuat yang jelek, berbuat yang buruk. Makanya orang ini pantas menjadi nabi. Begitu pula dalam proses hidayah. Hidayah pun Allah berikan kepada seseorang yang tidak beriman, itu karena orang ini punya hati yang baik. Misalnya orang ini adalah penyayang, pengasih, penyantun, orang ini nggak punya rasa kezaliman dalam dirinya. Itu orang itu bisa berpotensi dapat hidayah.
Kayak orang-orang Eropa, orang Amerika yang sekarang berdemo Palestina, itu ada kemungkinan mereka dapat hidayah melalui peristiwa terjadinya kejadian di Palestina ini. Ketika mereka merasa kasihan, ada nilai-nilai kemanusiaan mereka di situ, mungkin mereka bisa dapat hidayah. Para jemaah sekalian, tadi saya ada menyampaikan bahwa pada dasarnya orang-orang Yahudi sekarang, orang-orang Nasrani sekarang yang dibahasakan dalam Al-Quran sebagai Al-Maghdub, ya, yang dimurkai Yahudi, Al-Zalim yang sesat, ya, itu adalah Nasrani. Itu Nabi yang mengatakan itu, ya. Al-Maghdub adalah Yahudi, Al-Zalim adalah Nasrani, itu Nabi, itu hadis itu yang mengatakan. Nah, pada dasarnya mereka kalau melihat ke belakang sejarah asal muasal mereka dari sejak zaman Nabi yang disebut Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata Nabi Yakub mengajarkan ajaran yang sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya juga sama, kalimat fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran yang dibawa oleh Bani Israel dulu, yang dijadikan pedoman oleh Bani Israel dulu, itu adalah ajaran yang sama dengan ajaran kita, ajaran Islam sekarang ini. Hanya bedanya kita mendapatkan Nabi terakhir yang memperbaharui ajaran itu, kita beriman, kita percaya. Walaupun kita di Indonesia ini karena garis keturunan juga awalnya. Tapi dengan kita sekarang ini sudah dewasa, kita berpikir, kita juga punya kesadaran itu. Sedangkan mereka, orang-orang Nasrani Yahudi ini, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang juga punya potensi untuk menerima Islam ini. Buktinya mereka datang sampai ke Mekah, ke Madinah, Jazirah Arab, hidup karena menunggu-nunggu datangnya Nabi. Dan berharap Nabi itu adalah dari kalangan mereka. Mereka tahu kisah itu. Dan bahkan Nabi Muhammad itu diketahui sebagai Nabi pertama kali, kakeknya itu Abdul Muttalib tahu ini cucunya nanti akan lahir jadi Nabi. Itu yang memberitahu adalah rahib atau ulama di Syam sana. Kan sempat dulu Abdul Muttalib dengan teman-temannya berdagang jalan-jalan ke Syam. Begitu sampai ke Syam itu, di Syria itu ada pemberitahuan bahwa akan ada, lihat nih, wah ini karena salah seorang di antara kamu ini nanti akan punya keturunan Nabi ini. Siapa yang anaknya lahir pada bulan yang nggak jauh dari peristiwa perang, nanti akan diserang dulu gajah Ka'bah, itu tahu itu. Mereka tahu akan diserang nanti Ka'bah, ada orang yang menyerang Ka'bah, mereka nggak tahu itu ada muncul gajah. Nah, siapa di antara kalian yang punya anak atau cucu lahir pada tahun itu, ini bakal jadi Nabi. Mereka udah berempat begitu. Pak Abdul Muttalib dengan 3 orang kawan sudah berjanji siapa yang punya cucu atau punya anak lahir pada bulan itu, ini istimewa. Kita perlu bikin pesta atau apa. Dan ternyata lahir adalah Nabi kita Muhammad. Setelah mereka pulang nggak lama lahir Nabi Muhammad. Mereka udah bersyukur, udah berpesta lah di situ. Itu udah diketahui pula oleh orang Arab berarti. Bahkan orang Arab Mekah seperti Abu Lahab Abu Jahal tadi juga mendengar kisah ini terkonfirmasi dari ceritanya orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, jadi sebetulnya orang Yahudi Nasrani di Madinah, orang Mekah orang Arab Quraisy di Mekah, mereka sudah tahu bakal datang Nabi. Cuma tadi yang saya bilang, orang Yahudi Nasrani dengkinya nggak menerimanya karena Nabi yang datang bukan dari kalangan mereka. Kalau orang Arab Quraisy tidak menerimanya karena Nabi yang datang bukan dari kalangan pembesar, bukan dari kalangan orang-orang yang berduit, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berharta. Orang ini mereka nggak terimanya di situ sebetulnya. Jadi sebetulnya yang menghalangi orang beriman bukan karena hatinya, tapi karena nafsunya, karena keserakahan pada kehidupan duniawiyahnya. Itu membuat orang itu tertutup hati menjadi orang yang mendapatkan keimanan. Makanya kalau orang-orang hatinya tetap terbuka, hatinya tetap fair dalam segala hal, dia berbuat dengan orang lain, sama-sama saling menghormati, menghargai, menilai sesuatu itu objektif, orang ini akan potensial dapat hidayah. Diutusnya Nabi kita, Nabi terakhir, itu sudah tanda kiamat. Gitu. Karena kiamat itu diawali dengan Nabi
sudah habis, terakhir. Karena kata Nabi kita, kehidupan itu berdasarkan 5 fase. Ini ada hadisnya ini. Fase pertama ini sudah ada hadisnya. Malah hilang. Jadi maksud saya itu dalam hadis itu diterangkan begitu Nabi wafat, begitu Nabi lahir, itu sudah tanda kiamat sudah mulai ditanda. Dan ketika Nabi wafat pun begitu. Bahkan ketika Nabi Isra tadi sudah beritahu umur dunia itu seperti nenek-nenek yang didapati ketika beliau dalam perjalanan Mi'raj, kan gitu. Itu udah usia dunia, itu begitu. Dan beliau sampaikan, ini saya masih cari, beliau sampaikan bahwa masa kehidupan ini, ya, itu kata beliau, ini kata Nabi ini, ya, dalam hadis sahih, ya, disebutkan takunu an-nubuwatu fikum. Jadi akan ada zaman kenabian di antara kalian, ya. Dibahasakan ini an-nubuwah, zaman kenabian itu pertama, ya. Ya. Takunu an-nubuwah fikum masya Allahu an takun. Zaman kenabian akan ada pada kalian pada waktu yang Allah telah tentukan. Tsumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Kemudian masa itu akan berlalu karena Allah menentukan lain. Berakhir. Dengan berakhirnya Nabi, kenabian sudah berakhir. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah masa kenabian itu akan berganti dengan masa khilafah. Khilafah yang berjalan atas petunjuk kenabian. Jadi khilafahnya masih khilafah Rasyidah. Khilafah yang betul-betul murni menjalankan misi kenabian. Jadi dia hanya melanjutkan ajaran Nabi, tapi bukan para nabi. Mereka itulah yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ini yang disebut dengan zaman khilafah ar-Rasyidah ini. Ya. Fatakunu masya Allah antakun. Masa mereka berjalan sebagaimana sudah berjalan dahulu. Lalu kemudian Allah cabut masa itu berganti dengan masa berikutnya. Masa yang ketiga adalah tumatakunu mulkan a'adhan. Kemudian kalian akan hidup di zaman adanya kekhilafahan didasari oleh dinasti-dinasti, kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan inilah makanya ada dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Itu kekhalifahan tapi turun-temurun. Mulai dari Muawiyah kepada Yazid, Yazid kepada lagi anaknya terus turun-temurun semuanya. Itu jadi Bani Utsmani itu yang terakhir, yang sampai terakhir jatuh itu tahun 1924 di Turki. Nah, itu yang melakukan itu termasuk zaman kekhalifahan itu. Pada zaman kekhalifahan itu, tapi kekhalifahan ini bukan kekhalifahan yang disebut Rasyidah yang murni ikuti ajaran Nabi. Sudah raja-rajanya, khalifah-khalifahnya sudah banyak yang zalim, yang curang, yang mau dunia saja, udah ada yang begitu campur-campur lah. Tapi mereka masih tetap berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Ini yang oleh Ibnu Taimiyah kita nggak boleh melawan mereka, nggak boleh berontak sama mereka itu sebenarnya ini. Ya, raja-raja kekhalifahan yang masih menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka sendiri zalim. Kita hanya harus terus berdakwah, terus berusaha, terus mengajak orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi kemudian kata Nabi zaman ini juga berubah. Tsumma takunu mulkan jabriyatan. Kemudian kalian akan mengalami masa kerajaan atau kekuasaan yang memaksa. Yaitu sekarang ini. Jadi setelah tahun 24 itu masa yang ketiga udah hapus, Pak. Mulai tahun 24 kita dibikin negara-negara kecil, semuanya jadi state oleh penjajah, oleh Zionis ini, itu semuanya menjadikan kita sekarang hidup di zaman kepemimpinan umat manusia yang sifatnya adon. Jadi di sini disebutkan mereka jabriyah, bukan adon, jabriyah, yang memaksa.
Jadi walaupun bentuknya demokrasi, tapi memaksakan kita untuk ikuti aturan begini, begitu. Aturan dan asuran sudah mulai ditinggalkan. Katakanlah seperti negara Arab Saudi pun itu bukan Quran dan Sunnah murni loh Pak, bukan. Quran dan Sunnahnya cuma dipakai untuk hukum-hukum ini pidana saja. Orang mencuri dipotong tangan, orang ini sistem ekonominya belum Islami betul. Sistem kehidupan sosialnya tidak Islami betul. Belum. Mereka hanya mengambil sebagian, tapi tidak melaksanakan sebagian yang lain. Itu yang terjadi. Lalu kemudian kata Nabi, fataku nanti terjadi setelah itu, sumatakunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Kemudian nanti ada fase kelima, kita akan mengalami masa di mana ada kekhalifahan yang muncul nanti di akhir zaman, yang itu berjalan sesuai dengan sistem kenabian lagi. Nah, itu yang disebut dengan munculnya Imam Mahdi nanti ditolong, Nabi Isa turun, atau sebelumnya sudah ada muncul pemimpin di dunia, entah di mana, ada yang membahasakan kita di Indonesia ini belum kebagian, begitu. Di Arab sudah ada, di apa namanya daerah Afrika sudah ada, di Amerika sudah ada, di Eropa sudah ada, di Indonesia yang belum kebagian kekuasaan apa namanya kaum muslimin. Kan kalau Eropa udah ada tuh di Turki, maksudnya tuh di sana di zaman kekhalifahan apa namanya Turki Utsmaniyah itu. Nah, katanya akan muncul di tanah air ini. Cikal bakalnya itu di sini. Wallahu a'lam, kalau itu soal analisa. Ya bisa benar, bisa salah. Yang jelas kata Nabi, zaman kekhalifahan atas manhaj Nabi akan kembali muncul. Nah, ulama-ulama di Palestina itu sudah meramalkan perang sekarang yang sedang terjadi ini itu nantinya akan dimenangkan oleh orang-orang Palestina. Dan sekarang memang sudah kelihatan kalau ukurannya tentara yang mati, tentara Israel lebih banyak yang mati daripada tentara Hamas. Kalau tentara, tapi kalau rakyat sipil semua yang banyak itu mereka menghancurkan semua. Dan buktinya mereka bilang mau merangsek masuk ke darat, ke Gaza itu nggak bisa masuk karena di tentara Hamas itu ada di bawah itu. Mereka punya barak-barak di bawah itu, di bawah bisa muncul. Iya, karena kalau mereka nyerang akan dibalas serang. Mereka belum bisa masuk, makanya belum bisa masuk lewat darat. Mereka hanya ngirim roket aja. Itu yang bisa terjadi. Nah itu yang terjadi kata mereka itu akhirnya nanti akan dimenangkan oleh mereka. Wallahu a'lam. Kalau itu sih sudah masuk analisa, tapi analisa yang boleh juga kita lihat kalau bagi orang beriman boleh jadi ini tanda-tanda udah dekat hari kiamat. Kita jadi harus lebih giat beragama, harus lebih serius ngajak keluarga lebih taat, berpikir ke sana, itu boleh untuk memotivasi kita seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tadi, ada 5 fase apa namanya masa-masa perjalanan kekuasaan. Jadi sekali lagi masa kenabian itu sudah berakhir zaman Nabi, masa Khulafaur Rasyidin sudah juga berakhir, masa raja-raja khilafah yang berbentuk raja-raja dinasti juga sudah berakhir sejak jatuhnya kekhalifahan Bani Utsmaniyah di Turki tahun 24, dan sekarang ini adalah masa-masa yang tepat. Dan masa ini pun juga kan pasti ada batasnya. Nah, batasnya kapan itu yang belum kita ketahui. Yang jelas kekuasaan semua terus akan berubah. Wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah begitu. Begitulah kekuasaan ini berganti, kami pergilirkan di antara umat manusia. Kadang orang beriman yang di atas, kadang orang beriman di bawah. Kadang orang kafir yang di atas, kadang kita juga akan di bawah. Saya tuh berpikir, apa sih maksudnya adanya kaum Bani Israel ini diciptakan oleh Tuhan itu buat apa ya Pak Ustaz? Dengan demikian seperti kita lihat seperti sekarang ini. Kira-kira apa ya Pak Ustaz? Jadi Bani Israel ini adalah satu kaum yang boleh dikatakan satu-satunya kaum yang diceritakan dalam Al-Quran yang dahulunya awalnya taat kepada Nabi, bahkan merupakan anak turun dari Nabi Yakub, tapi kemudian menjadi umat yang menyimpang menjadi Yahudi dan Nasrani. Itu pada dasarnya mereka ini adalah apa namanya umat yang
Allah ciptakan memang untuk menjadi pembelajaran buat kita semua, boleh dibilang begitu. Di antara umat-umat terdahulu, katakanlah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, itu sisa umatnya udah nggak ada. Tapi hanya ada satu kaum yang Allah berikan hukuman kepada mereka, tapi juga mereka tetap masih eksis sampai pada zaman ini. Itulah kaum Bani Israel. Dan kaum Bani Israel ini secara lebih gamblang disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, itu kaum Bani Israel yang menjadi cikal bakal sekarang, yang menjadi Yahudi. Itu di Al-Quran di Al-Baqarah. Sedangkan kaum Bani Israel yang cikal bakalnya sekarang menjadi Nasrani, itu adalah diterangkan dalam Al-Quran di surat Ali Imran. Jadi mereka sebetulnya adalah kaum yang Allah berikan pada mulanya penghormatan karena Allah sayang dengan mereka, ya. Sayangnya diawali karena mereka adalah orang-orang yang anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi tolong digarisbawahi dulu, siapa yang disebut dengan Bani Israel? Bani artinya anak. Israel itu artinya adalah Nabi Yakub. Isra itu suka berjalan di malam hari, Il itu mendekat kepada Tuhan. Itu nama Tuhan Il dalam bahasa Ibrani. Jadi Israel adalah Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu sendiri adalah anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Yang notabene Nabi Yakub itu sendiri adalah seperti kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berakidah tauhid atau berakidah Islam. Karena dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 134 dikatakan antum syuhada, ya, idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian tidak perhatikan dengan jelas seperti kita menyaksikan dengan mata kepala? Maksudnya kita mempelajari dan sejarah Nabi Yakub ini, ketika beliau akan wafat, beliau berkata kepada anak-anaknya, kata beliau begini, ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku mati, siapa yang kalian akan sembah? Ternyata anak-anaknya Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq, ya, ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menghamba kepada Allah Tuhan yang satu, Tuhan bapak moyangmu Ibrahim, Tuhan Nabi Yakub, ya, Tuhan engkau Nabi Yakub, ya, Tuhan kakek moyang kami Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Itu disebutkan, itulah Tuhan yang mereka sembah. Ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun, Tuhan yang satu dan kami adalah umat Islam. Disebut mereka itu sudah sebagai umat Islam. Makanya tadi saya katakan Bani Israel itu secara biologis itu adalah orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel sekarang. Yahudi dan Nasrani yang sekarang ini. Tapi secara din, secara agama, kita lah Bani Israel yang sesungguhnya. Karena Bani Israel yang sejatinya adalah ahli tauhid sebagaimana anak keturunan Nabi Yakub, itulah umat Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad dulu, tadi saya sampaikan istilah ini, Nabi Muhammad ketika ada di Madinah, itu Hilang suaranya, Pak Ustaz. mengaku pengikut Nabi Musa, kata Nabi. Jadi pengikut Nabi Musa yang sebenarnya itu kita, bukan mereka. Mereka memang pengikut Nabi Musa secara biologis, langsung keturunannya, ya. Tapi pengikut Nabi Musa yang sejati adalah kita. Nabi Musa itu mengikuti Nabi sebelumnya juga, ya, Nabi Yakub. Dan di zaman Nabi Musa istilah Al-Ardul Muqaddasah itu, negeri yang disucikan atau the Holy Land. Holy Land itu negeri yang suci yang di sana, yang ada di Palestina, itu diawali sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi disinilah sebetulnya Allah hendak berikan pembelajaran kepada kita tentang Bani Israel supaya kita kenali mereka, kita jangan sampai menyimpang seperti mereka. Karena asalnya mereka juga adalah umat Islam. Baik, tadi saya bahasakan di surat Al-Fatihah, Allah menyebut ghairul maghdubi alaihim waladdallin,
Maksud itu oleh Nabi dijelaskan adalah orang-orang Yahudi. Ad-dhalin dijelaskan oleh Nabi adalah orang-orang Nasrani. Jadi maksudnya adalah kita umat Islam jangan sampai jatuh berperilaku seperti orang-orang Bani Israel itu yang menyimpang, ya, yang dimurkai Allah sehingga menjadi Yahudi, yang menyimpang dan sesat itulah menjadi Nasrani. Kita supaya jangan seperti mereka perilaku karakteristik kehidupan kita ini. Tetaplah kita dalam ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang Allah bimbing. Karena dalam surah Al-Fatihah itu Pak bunyinya ihdinas siratal. Beda dengan ihdina ila sirati. Beda ini begini. Kalau ihdina as-sirata, tunjuki kami jalan, itu bukan sekedar ditunjuki jalan, tapi minta dibimbing, minta dituntun, didampingi. Kalau ihdina ila, itu kayak kita nanya kepada orang, mana jalan menuju Blok M. Diberitahu, kalau ke Blok M, lewat di sini, nanti pancoran belok kanan. Terus nanti lewat Mampang Perapatan. Terus itu ditunjuki jalan saja. Itu ihdina ila. Tapi bunyi ayat Al-Fatihah adalah ihdinas sirata. Jadi minta Allah langsung dampingi. Kita langsung diantar oleh Allah, didampingi oleh Allah sampai ke Blok M. Sampai ke jalan yang lurus. Itu makanya minta itu terus-menerus sampai 17 kali. Supaya jangan sampai menjadi Yahudi dan Nasrani. Karena mereka adalah Muslim yang menyimpang. Jadi boleh dibilang Yahudi dan Nasrani adalah umat Islam yang dimurkai, itulah Yahudi. Umat Islam yang sesat, itulah Nasrani. Itu bahasa saya. Ya. Kenapa saya membahasakan itu? Supaya kita mudah memahami, karena mereka asalnya juga dulu adalah orang-orang yang beragama Islam. Paling tidak dalam pemahamannya mereka disebut wa nahnu lahu muslimun. Itu begitu. Jadi itulah barangkali kenapa Allah pelihara Bani Israel ini, ya, Bani Israel yang secara biologis itu Yahudi Nasrani, tapi yang secara din, secara akidah, kitalah umat Islam sebetulnya keturunan Bani Israel itu sendiri. Nah itu tadi sudah bahas. Kenapa muncul Yahudi Nasrani ini? Itu karena mereka menunggu-nunggu datanya Nabi yang terakhir, mengharapkan adalah Nabi itu dari keturunan mereka. Tapi ternyata yang muncul dari kalangan Arab. Padahal mereka sendiri udah coba-coba tinggal di Jazirah Arab. Sampai berusaha begitu. Supaya anak mereka yang terpilih jadi Nabi. Ternyata Allah nggak pilih juga. Ya, Allah nggak pilih. Yang dipilih adalah Nabi kita Muhammad SAW yang dari garis keturunan Nabi Ismail, yang notabene nggak ada Nabi tadinya. Dari Nabi Ismail langsung Nabi Muhammad. Jangan dari Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Ya, semuanya itu adalah Nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka marah, iri, dengki kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad ini, karena yang terpilih Nabi itu bukan dari kalangan mereka. Itu sebetulnya. Makar dengan kaidu. Ya, kaidu itu. Kalau kaid, bedanya dengan makar. Kalau kaid itu ada tipu daya yang jelas. Allah tidak menghukum kita, dihukum lebih jelas. Allah bermaksud akan membinasakan mereka, dibinasakan jelas. Ya, orang-orang kafir pun berbuat jahat kepada kita, berbuat yang jelas. Itu kaid. Itu kaidun namanya. Tapi kalau makar, itu perbuatan yang direncanakan oleh seseorang atau oleh satu kaum, yang perbuatan itu disembunyikan, perbuatan yang tersembunyi, perbuatan rahasia, itu makar. Nah, perbuatan rahasia ini bisa positif, bisa negatif. Kalau Allah yang buat positif, makar itu jadinya. Tapi kalau yang membuat makar orang-orang kafir, jadi makar itu jahat, itu begitu. Makanya di sini karena kaitannya dengan orang kafir, istikbarun fil ardh, karena kesombongan orang-orang kafir Quraisy itu. Dan orang-orang kafir yang manapun lah yang sombong juga sama, ya. Wa makru sayyi, dan ketika mereka membuat perencanaan yang jahat, rencana yang jahat yang tersembunyi, yang diam-diam, Nabi nggak tahu. Karena kalau nggak diam-diam itu namanya kaid. Itu dia bedanya. Yang diam-diam tersembunyi itu namanya makar. Ya, sedangkan kaidun itu yang terang-terangan, itu begitu. Bedanya di situ aja. Tapi sama-sama rencana. Sekarang makar juga ada, kaid juga ada. Makar yang kita nggak tahu, sembunyi. Kalau kaid yang kita akhirnya baca-baca atau pahamnya lewat analisa. Nah, itu kalau makar orang bisa memahaminya lewat analisa, karena dia itu memang menyembunyikan, dibikin tersembunyi secara rahasia. Itulah makar.
Jadi makar yang secara rahasia, secara tersembunyi, nggak ingin lawannya tahu, nah itulah makar. Makanya kan dulu bahasa Indonesia juga ada sempat ada bilang ini ada yang membuat makar di negeri ini kan gitu kan itu apa namanya itu karena beranggapan ada sebuah rencana yang tidak diketahui oleh mereka. Walaupun mereka juga tahu, ini tahunya lewat intelijen kan gitu istilahnya.